Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Merdika Priska Sandi dari 12 AKL 1 Presensi 2. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perseroan terbatas. Nah, langsung saja yuk ke materinya. Nah, apa itu PT? Perseroan terbatas atau PT adalah suatu persekutuan yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham. Bentuk organisasi perseroan. Perseroan itu 1. Berbadan hukum, 2. Terpisah dan berbeda dari kepemilikan, 3. Kelanjutannya bergantung atas anggaran dasar dari perusahaan yang disatukan. Adapun dua konsep dasar untuk mengklasifikasikan perseroan, yaitu yang pertama dengan tujuan, yang kedua dengan kepemilikan. Klasifikasi perseroan dari segi tujuan. 1. Mendapatkan profit. Yang kedua, non-profit. Non-profit di sini artinya tidak mencari keuntungan. Sebaliknya, tujuan utamanya dapat didefinisikan dalam hal sosial, politik, budaya, pendidikan, dan tujuan non-profit lainnya. Berikutnya, klasifikasi kepemilikan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, perseroan yang dimiliki publik. Perseroan ini memiliki ribuan pemegang saham, dan saham umumnya diperdagangkan pada pertukaran surat-surat berharga. Yang kedua, perseroan milik pribadi, sering disebut dengan pemegang perseroan. Biasanya memiliki beberapa pemegang saham, dan sahamnya tidak dijual bebas ke masyarakat umum. Struktur organisasi sebuah PT antara lain sebagai berikut. Karakteristik PT. Yang pertama, adanya pemisahan secara hukum antara pemilik dengan perusahaan. Yang kedua, kewajiban terbatas dari pemegang saham. Yang ketiga, hak kepemilikan dapat dipindah tangankan. Yang keempat, kemampuan untuk memperoleh modal. Yang kelima, umur yang tidak terbatas. Keuntungan dan kerugian suatu perseroan. Keuntungannya ialah kesatuan usaha terpisah, 2. Tanggung jawab pemegang saham terbatas, 3. Pemindahan kepemilikan, 4. Kemampuan meningkatkan modal, 5. Kelangsungan hidup tidak terbatas, 6. Perlindungan hukum. Kerugiannya ialah 1. Kerahasiaan perusahaan tidak terjamin, 2. Jumlah pajak besar, 3. Kelangsungan perusahaan tergantung pada pemilik saham, 4. Terikat oleh banyak peraturan pemerintah, biaya pendirian yang tinggi. Adapun modal perseroan, diantaranya yaitu 1. Modal sendiri pemegang saham, yang merupakan bagian dari neraca perseroan. Yang kedua, yaitu modal disetor. Sejumlah tunai dan aktiva lain yang disetor ke dalam perseroan merupakan pertukaran modal saham. Yang ketiga, retained earnings atau laba yang ditahan. Jumlah laba yang tidak dibagikan dan ditahan perseroan untuk memperbesar modal dan pengembangan usahanya. Materi yang terakhir yaitu macam-macam PT. Yang pertama, PT terbuka, yaitu suatu jenis perseroan terbatas yang dimana sahamnya boleh dibeli atau dipunyai oleh umum. Kedua, PT tertutup, yaitu suatu jenis perseroan terbatas yang dimana sahamnya hanya bisa dipunyai oleh orang-orang atau kalangan tertentu saja dan tidak menjualnya kepada masyarakat umum. Ketiga, PT domestik, yaitu suatu jenis PT yang berdiri sekaligus menjalankan suatu kegiatannya di dalam negeri dan harus mematuhi sebuah aturan-aturan yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia. 4. PT perseorangan, yaitu suatu jenis PT yang sahamnya sudah dikeluarkan hanya dipunyai oleh satu orang saja. 5. PT asing,
yaitu suatu jenis perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri atau negara lain dengan mematuhi suatu peraturan yang berlaku di negara tersebut. 6. PT umum atau PT publik, yaitu PT yang kepemilikan sahamnya bebas bisa dipunyai oleh siapa saja dan juga bisa terdaftar di Bursa Efek. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.